Mbak Yu sudah terhubung dengan wartawan Tribun Jabar, ada Cipta Permana. Halo, selamat sore. Selamat sore, Firda. Terima Cipta, kasih. jelaskan kapan jenazah tiba di rumah duka dan di mana lokasi rumah duka? Baik, terima kasih, Firda. Dapat kami laporkan bahwa almarhumah Juwaria atau dikenal sebagai Mbak Yu sendiri tinggal di Jalan Arca Manik, Sindanglaya, Kabupaten Bandung. Berdasarkan informasi yang kami terima bahwa almarhumah setelah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan pemeriksaan medis rumah sakit, langsung dibawa dari Jakarta menuju Bandung pada pukul 5 dan tiba di rumah duka pada pukul 8 malam tadi kemarin. Begitu deh, Vera. Kemudian kapan jenazah dimakamkan dan jam berapa prosesi pemakaman dilaksanakan? Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan bahwa jenazah almarhumah dari Mbak Yu sendiri telah tiba pada pukul 8 Kamis malam, lalu langsung disegerakan untuk melakukan prosesi pemandian jenazah, pengafanan, dan penyolatan. Almarhumah Mbak Yu sendiri dimakamkan pada pukul 9 pagi hari tadi atau Jumat tanggal 2 Juli 2021. Demikian, Firda. Kemudian mungkin ada informasi terkait mengapa alasan pihak keluarga memilih untuk memakamkan di sana, padahal Mbak Yu sendiri berasal dari Salatiga, Cipta. Ya, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa dari penuturan pihak keluarga bahwa jenazah Mbak Yu akhirnya diputuskan untuk dibawa ke Bandung dan dimakamkan di Bandung, mengingat situasi dan kondisi yang sedang cukup terganggu ya, di mana saat ini penerapan PPKM mulai diberlakukan sehingga jenazah dari Mbak Yu sendiri agak sulit untuk bisa memasuki daerah Jawa Tengah. Maka dari itu berdasarkan keputusan dan kesepakatan dari pihak keluarga, akhirnya Mbak Yu dibawa ke rumah duka di Sindanglaya, Bandung, dan akhirnya diputuskan untuk dimakamkan di daerah tersebut di tempat pemakaman keluarga. Demikian, Firda. Cipta, mungkin bisa Anda jelaskan seperti apa sosok Mbak Yu sendiri di mata keluarga di Bandung sana? Terima kasih. Berdasarkan informasi dari Haryanto, kakak tertua dari Mbak Yu sendiri, dan Arif Yayan Heriana sebagai keponakan, bahwa sosok Mbak Yu ini merupakan sosok yang humble ya, cukup hangat di keluarga, meskipun Mbak Yu sendiri jarang untuk berkunjung ke Bandung. Namun dari informasi yang kami peroleh, Mbak Yu selalu menanyakan kabar terkait kondisi keluarga di Bandung dan di Salatiga melalui telepon atau pesan WhatsApp yang sering dikirimkannya. Demikian, Firda. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan kakak pertama dari Mbak Yu, yakni bernama Herianto, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya di keluarga adalah anak tertua dari Juwaria atau biasa dikenal Mbak Yu. Kami 4 bersaudara ya. Saya yang tertua Herianto, kemudian Setia Rustiana, kemudian Juwaria Mbak Yu, terus yang terakhir Kurniawan. Kami semua lahir karena bapak kami dari tentara, tidak satu di tempat bermukim di tempat yang sama. Saya itu lahir di Jogja, di Salatiga. Di Salatiga, kemudian bapak pindah ke Jogja, kemudian kembali lagi ke Salatiga. Kalau Mbak Yu sendiri lahir di mana, Mbak? Mbak Yu itu lahir di Salatiga tanggal 7 Maret 1974. 74 ya. Kebetulan keluarga kami Maret dan Kliwon semua pasangannya. Oh gitu. Pintar Bapak. Baik, siap gitu. Terakhir komunikasi kapan, Pak? Saya terakhir waktu 1 tahun meninggalnya ibu kami di Salatiga. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Dalam kondang asal Karanganyar, Jawa Tengah, Ki Mantep Sudarsono meninggal dunia pada Jumat hari ini, 2 Juli 2021 sekitar pukul 10 pagi tadi. Ki Mantep meninggal dunia seusai terpapar COVID-19. Almarhum akan dimakamkan pada hari ini di kediamannya di Dusun sekitaran Desa Doplang, Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dalam dunia perwayangan di Indonesia, Ki Mantep merupakan seorang guru dan senior.
Seorang rekan Kimantep bernama Sugeng Nugroho menuturkan, kiprah pria kelahiran 1948 tersebut diabadikan dalam buku Kimantep Sudarsono Pemikiran dan Karya Pedalangannya. Dalam dunia pewayangan, Kimantep juga menjabat sebagai penasehat di organisasi Paguyuban Dalang Surakarta. Kimantep Sudarsono merupakan salah seorang dalang yang terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang tua dan kedua kakek Kimantep juga seorang dalang kondang, sehingga dapat dikatakan bahwa ia merupakan anak keturunan seorang dalang Tursi. Pada sekitar pertengahan tahun 1980-an, Kimantep mencapai puncak ketenarannya dengan kepandaiannya memainkan boneka wayang sabetan. Kimantep Sudarsono mampu menciptakan sanggit lakon yang berbeda dengan lakon-lakon konvensional serta mampu menuangkannya ke dalam garap pakelaren. Dalam pementasannya, Kimantep berani memberikan inovasi-inovasi pada gending, lakon dan menampilkan bintang tamu. Banyak lakon yang diciptakannya dan yang paling terkenal adalah lakon Banjaran Bima. Selain itu, atas kesuksesannya ini, Kimantep Sudarsono bisa mendapatkan berbagai penghargaan baik dalam maupun luar negeri. Saya kabarkan Pak Mantep Dalang Ki Haji Mantep Sudarsono meninggal dunia tadi kurang lebih jam 9.45 menit. Itu beliau tadi malam sakitnya yang dirasakan itu batuk berdahak tapi tidak bisa keluar, sama punya riwayat paru-paru. Kondisinya di rumah atau di rumah? Kondisi dari kemarin itu di rumah. Jadi Sabtu kalau nggak salah, Sabtu kemarin itu pulang dari Jakarta pentas, terus minggunya malam itu juga ada pentas di sini. Terus apa namanya? Pas waktu pentas badan sudah terasa tidak enak. Minggunya itu? Minggunya itu. Terus dipaksakan mayang. Terus Seninnya itu mulai ngedrop. Akhirnya dibawakan dokter dari Sragen, dari Rumah Sakit Amal Mulia itu. Terus sampai sini dicek kondisinya, diinfus nggak apa-apa. Terus terus habis itu dari pihak keluarga telepon ke Pak Untung, mantan Bupati Sragen, karena beliau nyorekan. Terus akhirnya Bapak Untung mengirim dokter lagi ke sini untuk cek swab antigen juga. Terus kemudian hasilnya itu antigennya Pak Manto sama Ibu itu positif. Tapi untuk yang sopirnya atau istilahnya pembantunya itu hasilnya kapan? Kemarin pagi. Jadi waktu dicek langsung itu. Kemarin pagi dicek? Kamis. Kalau kondisinya sendiri sebenarnya ngedrop atau gimana? Ya mungkin karena asupan makannya kurang. Kan kalau batuk kan mau makan kan susah gitu. Jadi sama dibantu oksigen. Jadi mungkin kekurangan asupan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Arsyad Rashid terpilih sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia pada Kamis 1 Juli kemarin. Arsyad terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia menggantikan Rosan Roslani, yang ditetapkan sebagai calon Ketua Umum Tunggal pada Musyawarah Nasional atau Munas Kadin 2021 di Pinisi Ballroom Hotel Kelaro Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Agenda pemilihan sekaligus penetapan Ketua Umum Kadin Indonesia pada Munas Kadin 2021 tersebut dilakukan pada sidang pleno kelima. Sebelumnya ada 2 calon Ketua Umum Kadin Indonesia, selain Arsyad Rashid yakni Anindya Bakri. Namun 2 calon tersebut berkompromi dan bersepakat beberapa hari sebelum Munas Kadin tahun ini. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun News Ultra ada Amelda Dev. Halo, selamat sore Amelda. Selamat sore Firda. Amelda, bisa dijelaskan sosok Arsyad Rashid sendiri yang terpilih sebagai Ketua Kadin Indonesia periode 2021 hingga 2026? Ya, baik Firda. Untuk diketahui, Arsyad Rashid yang telah terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2025, ia lahir di Jakarta pada 16 Maret 1970. Ya, Arsyad Rashid ini merupakan seorang pengusaha sekaligus Presiden Direktur dari PT Indika Energi Tbk. Ya, selain di bidang energi, ia juga menduduki beragam posisi di beberapa perusahaan bidang media, keuangan, dan teknologi. Ya, selain itu, ia juga aktif berorganisasi. Sebelum terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026 ini,
ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Pengusaha Nasional. Ya, Arsyad juga menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Dana dan Sarana Kadin periode 2008-2013, serta menjadi Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021. Ya, kemudian dia juga aktif di lembaga sosial, di mana menjadi Ketua Dewan Pengawas Yayasan Cinta Anak Bangsa periode 2012 hingga sekarang, dan Dewan Penasihat Indo Relawan periode 2013 hingga sekarang. Ya, selain itu, Arsyad juga memiliki ketertarikan di ranah kewirausahaan sosial, pendidikan, toleransi, dan keberagaman serta kebangsaan. Ya, Arsyad pernah terpilih juga sebagai Young Global Leader pada tahun 2011 dari World Economic Forum dan menerima penghargaan sebagai Best Eksekutif di Indonesia pada tahun 2010 dari Asia Money. Seperti itu, Firda. Oke, Amelda, apa visi yang diusung oleh Arsyad Rashid dalam periode kali ini? Ya, terima kasih, Firda. Arsyad Rashid sendiri memiliki visi untuk mengoptimalkan potensi kadin daerah yang sebelumnya masih terabaikan. Intinya, Arsyad Rashid mengusung 4 pilar dalam visinya tersebut. Ya, visi pertamanya adalah kesehatan sebagai tulang punggung perekonomian, di mana problem kesehatan di masa pandemi ini menjadi permasalahan dan menyebabkan industri sangat lemah. Ya, karena itu menurut Arsyad, semua pihak harus sehat terlebih dahulu untuk kemudian memulihkan dan membangkitkan perekonomian. Pilar kedua adalah pengembangan ekonomi daerah, dengan memastikan semua punya kesempatan yang sama. Dengan demikian, perekonomian akan semakin kuat dan tingkat kesenjangan juga menurun. Kemudian pilar ketiga, peningkatan kompetensi, yang dimana menurut Arsyad Rashid, di era sekarang ini perkembangan ekonomi digital telah mengubah landscape dunia usaha. Kemudian pilar keempat, di mana Arsyad Rashid ingin menguatkan internal organisasi Kadin Indonesia itu sendiri. Kadin Indonesia harus dijalankan dengan kolaborasi yang kuat, karenanya ia juga bertekad untuk menyelesaikan dualisme Kadin yang selama ini terjadi. Demikian, Tuta. Amelda, terkait pelantikan pengurus Kadin yang periode selanjutnya, mungkin bisa diinformasikan ke kami kapan dan di mana akan dilaksanakan? Ya, berdasarkan informasi yang kami dapat saat Munas kemarin di Hotel Claro, Arsyad Rashid sempat menyampaikan dalam sambutannya itu bahwa pelantikan akan berlangsung sekiranya sekitar 1 bulan yang akan datang dan akan dilakukan di Bali. Seperti itu, Firda. Oke, mungkin terkait agenda Munas Kadin setelah adanya terpilih Arsyad Rashid tersebut, mungkin ada agenda lainnya setelah ini? Ya, memang dijadwalkan pada tanggal 2 Juli 2021 ini, para peserta itu dijadwalkan untuk pulang ke daerah masing-masing, sehingga untuk kegiatan Munas sendiri sebenarnya telah selesai sejak kemarin dan telah ditutup setelah sidang pleno tersebut di Hotel Claro sendiri. Sekiranya habis maghrib itu langsung penutupan kemarin. Jadi untuk hari ini peserta itu langsung pulang ke daerah masing-masing, dan kepulangan peserta itu sejak pagi, ada yang pulang juga dari subuh sekitar jam 10 hingga tadi siang jam 2 siang, itu ada yang melalui jalur udara, mereka diantar langsung ke bandara, ada juga yang melalui jalur darat memutar menuju daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada juga yang melalui jalur penyeberangan laut menggunakan kapal feri di Pelabuhan Kolaka. Demikian, Firda. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun News Ultra. Ada Amelda David yang tadi melaporkan soal Munas Kadin. Selamat bertugas kembali. Tribuners, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari menyoroti kurangnya peran pemerintah pusat membangkitkan optimisme rakyat untuk keluar dari situasi pandemi COVID-19. Siti menilai saat ini pemerintah hanya bisa menebar ketakutan terhadap penularan penyakit yang bersumber dari virus tersebut. Hal itu disampaikannya dalam webinar Gelora Talks bertajuk COVID-19 Mengganas, Sanggupkah Sistem Kesehatan Mengatasinya pada Kamis 1 Juli kemarin. Siti mengaku saat ini dirinya sebagai rakyat mengalami ketakutan, terlebih tak ada kepastian berakhirnya waktu pandemi. Menurutnya optimistis sebenarnya bisa membuat seorang tidak tertular COVID-19. Caranya, lanjut Siti, umat bisa kembali ke ajaran agama untuk meningkatkan semangat hidup. Selain optimis, menurut Siti, setiap orang perlu melaksanakan gaya hidup sehat demi meningkatkan imunitas yang bisa mencegah terjangkitnya COVID-19. Ia juga berharap masyarakat bisa patuh terhadap kebijakan pemerintah di dalam menekan penularan COVID-19.
Misalnya, menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Tribuners, usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Video Juwarni menangis karena digugat oleh anak kandungnya terkait tanah warisan baru-baru ini viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Salman Al-Faiz, milik Wakil Ketua 2 DPRD Luwu Utara Kemudian. Belakangan postingan tersebut dihapus atas permintaan keluarga. Juwarni 60 tahun ditemui di rumahnya di Desa Kaloto, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan mengaku kecewa. Hal tersebut lantaran anak perempuannya bernama Dewi yang saat ini menetap di Kalimantan menyeretnya ke meja hijau. Padahal kata ia, lahan itu sumber satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Timur ada Khalik Mawardi. Halo, selamat sore.
Halo Firda. Kali bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus anak gugat ibu di Luwu Utara tersebut? Jadi pada tanggal 25 kemarin, Ibu Juwarni mendatangi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara, Bapak Karimuddin, di kantornya untuk meminta bantuan hukum terkait dengan sengketa tanah warisan yang telah dijalaninya dengan anaknya. Kemudian Wakil Ketua DPR melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut karena persoalan ini sudah berlangsung atau berproses di Pengadilan Agama. Namun mediasi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD mengalami jalan buntu karena kedua belah pihak sama-sama ngotot dan tidak ada yang mau mengalah. Demikian Juwarni. Kemudian terkait proses mediasi yang dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala desa, seperti apa informasinya? Jadi sebelum ke DPRD, Kepala Desa Kanoto, Jusman lebih dulu melakukan mediasi, bahkan Jusman telah 3 kali melakukan mediasi terkait dengan persoalan sengketa tanah ini. Namun keduanya, baik Ibu Juwarni maupun anaknya Dewi yang saat ini menetap di Kalimantan, sama-sama ngotot dan tidak ingin saling berbagi lahan tersebut. Begitupun dengan mediasi yang dilakukan Wakil Ketua DPR. Jadi kasusnya kini berproses di Pengadilan Agama Masamba Kabupaten Luwu Utara. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Juwarni, ibu yang digugat oleh anaknya, dan berikut liputannya untuk Anda. Sekerja, bahkan sudah 3 kali kah, saya tidak tahu juga 2 kali dia sudah ambil, terakhir anaknya yang ngambil ini. Saya ketemu anaknya, karena saya bilang, orang yang kerja, kalau sudah jadi, diambil orangnya. Apa dia bilang? Kita makan memang hasilnya, karena adanya itu di sebelah saya, kita Ji. Kenapa sekarang? Saya dituntut. Bahkan di kantor desa saya kasih Pak perjanjian. Bagi 2. Saya kasih di kantor desa. 1/4, sisa 3/4 bagian saya. Saya tuntut tanah saya di gunung karena itu adalah rintisan saya. Tahun 1974 saya rintis. Saya tidak dikasih sama dia tidak mau kasih, maunya dia yang bagikan. Itu cucuku yang paling terutama, biang keroknya ini Pak. Timbulnya masalah ini adalah cucu saya yang mempengaruhi itu anak saya. Sebenarnya itu anak saya orang baik. Puasa yang lalu, bukan ini, tahun ini, tahun yang lalu saya masih dikirimkan uang 500.000. Tapi kenapa sekarang saya difitnah, dihina, dicaci maki? Sudah lebih 3 bulan ini Pak dikasih masuk Facebook, tapi saya sabar. Saya sabar. Saya sabar. Saya sabar Pak. Kita beralih ke Pontianak, Saudara. Setelah menerapkan pengetatan PPKM Mikro sejak 14 hingga 28 Juni lalu, Satgas Covid-19 Kota Pontianak kembali memperpanjang PPKM Mikro. Pengetatan ini disebabkan seiring terus meningkatnya jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19, sehingga membuat Kota Pontianak darurat COVID-19. Pengetatan PPKM Mikro kembali dilakukan mulai tanggal 1 Juli hingga 14 Juli. Selama PPKM ketat ini, seluruh aktivitas usaha wajib tutup pada pukul 8 malam. Selain itu, satu di antara upaya menekan penyebaran COVID-19 dalam PPKM darurat tersebut, kepolisian melaksanakan penyekatan arus lalu lintas di sejumlah lokasi di Kota Pontianak. Terdapat 2 tahap penyekatan arus lalu lintas dalam sehari selama 14 hari ke depan. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Pontianak ada Ferianto. Halo, selamat sore Ferry. Siap, selamat sore Firda. Ferry, bisa dijelaskan sejak kapan pengetatan PPKM Mikro di Kota Pontianak ini akan berlaku nantinya? Untuk PPKM Mikro sendiri di Kota Pontianak sudah berlangsung sejak bulan Juni ya. Untuk pertama itu tanggal 14 sampai dengan 28 Juni. Nah, kemudian dikarenakan
kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Pontianak itu masih terus meningkat, maka pengetatan PPKM itu diperpanjang lagi mulai tanggal 1 Juli sampai 14 Juli mendatang, Firda. Oke, untuk terkait mekanisme PPKM Mikro di Kota Pontianak sendiri seperti apa? Nah, untuk PPKM Mikro sendiri di Kota Pontianak ini pengetatannya dilakukan dengan beberapa mekanisme ya. Pertama, Satgas COVID-19 dari Kepolisian, kemudian dari TNI, dan pemerintah Kota Pontianak itu melakukan sosialisasi secara rutin terkait pengetatan PPKM Mikro ini. Nah, kemudian juga Polisi Kepolisian sendiri melakukan mekanisme pengalihan arus lalu lintas di Kota Pontianak. Untuk di Kota Pontianak itu terdapat 19 titik pengalihan arus lalu lintas yang dibagi menjadi 2 tahap. Itu pertama pada siang hari, itu pukul 14 sampai dengan 17 siang, itu di 2 titik ya. Pertama di Jalan Persimpangan 4 antara Jalan Gajah Mada dan juga di Jalan Reformasi. Di mana kedua jalan ini bisa dikatakan merupakan salah satu tempat yang cukup ramai, warung kopi dan kemudian ada kafe-kafe di sana, dan menjadikan pusat warga Kota Pontianak itu beraktivitas juga di sana. Dan kemudian dilanjutkan pada malam hari itu sudah pukul 19 atau pukul 7 malam itu sudah mulai dilakukan penyekatan arus lalu lintas ini di 19 titik tersebut, Firda. Nah, dari pukul 19 malam itu atau pukul 7 itu bakal sampai dengan pukul 23 penyekatan ini diberlangsungkan, Firda. Oke, Ferry, terkait darurat COVID-19 di Kota Pontianak sendiri, saat ini berapa jumlah yang terkonfirmasi positif COVID-19? Nah, untuk data terkini ya dari Dinas Provinsi Kalimantan Barat, per 1 Juli di Kalimantan Barat itu total konfirmasi dari sejak awal itu ada 14.860 kasus. Dan untuk kasus aktif saat ini itu ada 1.238, Firda. Nah, kemudian untuk per 1 Juli juga di 2020 ini total sampel yang diambil oleh Dinas Kesehatan Provinsi itu ada 898 yang diperiksa. Kemudian 191-nya itu terkonfirmasi positif COVID-19, di mana 41 diantaranya itu merupakan warga Kota Pontianak, Firda. Oke, untuk terkait pemberlakuan PPKM darurat ini, bagaimana tanggapan masyarakat sendiri? Nah, untuk tanggapan masyarakat sendiri terkait pengetatan PPKM Mikro ini menuai pro dan kontra, Firda. Untuk banyak juga warga masyarakat mendukung PPKM ini, namun juga banyak yang kontra, terutama bagi para pengusaha yang membuka usaha warkop, kafe, dan usaha kuliner. Mereka itu mengeluhkan bahwa omset mereka itu turun drastis di saat penerapan pengetatan PPKM Mikro ini. Terlebih teman-teman dari ojek online juga mengeluhkan bahwa semenjak pengetatan PPKM Mikro ini omset mereka pun menjadi turun. Tapi demikian Wali Kota Pontianak Pak Edi Rusdi Kamtoni itu juga menyampaikan bahwa memohon untuk warga Kota Pontianak dan para pengusaha ini untuk bersabar selama 14 hari ke depan untuk bersama-sama agar Kota Pontianak ini konfirmasinya bisa turun, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Berikut liputannya untuk Anda. Di Jakarta Jawa tuh, Bali itu darurat ya. Udah lebih kayak semi lockdown sebenarnya kalau saya lihat tuh. Kalau di kota kita PPKM ketat. PPKM ketat tuh untuk memberikan rasa aman dan mengerem laju meluasnya COVID nih menular ke masyarakat. Nah, kita sebenarnya berharap 14 hari aja kita minta sementara ini, tambahan ini, masyarakat kota ini bersabar dan bisa menahan diri lah untuk sama-sama kita menjaga, saling menjaga gitu, jangan sampai saling menularkan. Terus yang bergejala cepat ke fasilitas kesehatan. Yang paling penting tingkatkan imunitas, jaga kesehatan. Karena ini kan cuaca juga tidak menentu nih, menjelang musim kemarau bulan Agustus. Biasanya musim hujan, kadang panas, itu juga mempengaruhi kondisi stamina warga itu juga. Nah, ini pengaruhnya begitu. Karena virus ini menyerang pada orang-orang yang imunitasnya rendah itu. Mudah-mudahan dengan PPKM ketat ini segera landai dan kita kan target kita adalah menurunkan zona merah ke orange. Pak, ini kan para pengusaha dari warung kopi, kemudian para pengusaha kuliner juga mengeluhkan dengan hal ini, Pak. Untuk menyikapi keluhan tersebut seperti apa sih, Pak? Apakah nanti juga ada alternatif, mungkin peringanan pajak dan lain sebagainya? Ya, kita sedang kaji untuk insentif-insentif yang kita akan lakukan kepada mereka pengusaha warung kopi. Nanti kita akan dikaji di Pemkot bagaimana untuk memberikan insentif kepada mereka ini. Itu konsekuensi daripada
masalah PPKM pasti berdampak terhadap ekonomi juga. Kita beralih ke Jawa Tengah, Saudara. Pemerintah Kota Tegal menutup semua pasar tradisional selama 1 hari pada hari ini Jumat 2 Juli 2021. Kebijakan itu menindaklanjuti surat edaran Wali Kota Tegal nomor 443/017 tentang perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kota Tegal. Sebanyak 14 pasar tradisional di Kota Tegal yang ditutup selama 1 hari, yakni ada Pasar Pagi, Pasar Kraton, Pasar Kejambon, Pasar Langon, Pasar Martoloyo, Pasar Randu Gunting, Pasar Bandung, Pasar Sumur Panggang, Pasar Kerandon Karangdawa, dan Pasar Muareja, dan serta Pasar Alun-Alun dan Pasar Burung. Penutupan tersebut juga dimanfaatkan untuk melakukan sterilisasi dengan menyemprotkan cairan desinfektor. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jateng, ada Fajar Bahrudin Ahmad. Halo, selamat sore Fajar. Ya, selamat sore Firda. Fajar, bisa dijelaskan bagaimana suasana terkini saat penutupan seluruh pasar tradisional di Kota Tegal hari ini? Ya, Firda, terima kasih. Jadi suasana seluruh pasar tradisional di Kota Tegal hari ini semua tutup. Semua tutup, totalnya ada 14 pasar tradisional, Firda, yang ada di Kota Tegal. Semua pasar tutup dan tidak ada masyarakat yang beraktivitas di situ. Baik itu pedagang, masyarakat tidak ada. Hanya ada beberapa masyarakat setempat yang itu mungkin berjalan kaki. Tadi seperti yang pasar saya datangi, itu ada Pasar Pagi, ada Pasar Sumur Panggang, semua tutup. Nah, pada kesempatan ini, tutupnya pasar tradisional itu dimanfaatkan oleh dinas terkait untuk melakukan sterilisasi dengan menyemprot disinfektan, Firda. Nah, semua pedagang pun dikatakan di sini tertib dan menaati aturan tersebut. Seperti itu, Firda. Fajar, kemudian mungkin ada respon sendiri dari para pedagang, seperti apa responnya mereka? Ya, untuk para pedagang, mereka merespon kebijakan ini dengan baik. Nah, hanya saja mereka itu berharap agar kebijakan ini diterapkan hanya 1 hari saja, tidak 2 hari ataupun 3 hari. Karena mereka menilai 1 hari saja itu sudah cukup merugikan untuk pendapatan mereka. Tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratina, penjual empon-empon di Pasar Pagi, dia menyampaikan kalau 1 hari tutup, dia akan kehilangan penghasilan bersih sekitar 200.000, Firda. Seperti itu. Jadi mereka berharap agar kebijakan ini hanya sehari saja pada Jumat 2 Juli 2021. Oke. Selain penutupan pasar, mungkin ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah setempat? Nah, selain penutupan pasar, kalau penutupan pasar ini kan hanya untuk sterilisasi. Nah, selain penutupan pasar, pemerintah Kota Tegal juga melakukan pembatasan jam operasional. Nah, di sini jam operasional pasar itu lebih dipercepat. Nah, seluruh pasar itu jam operasionalnya buka jam 3 pagi dan diwajibkan tutup jam 11 siang. Nah, terkecuali Pasar Pagi. Nah, untuk Pasar Pagi ini buka jam 5 dan diwajibkan tutup jam 4. Nah, selain mengarah kepada pasar, dalam pemberlakuan PPKM Mikro ini, pemerintah Kota Tegal juga memberi aturan kepada sektor pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini ada pemberlakuan pengunjung, hanya diperbolehkan 50% saja. Nah, kemudian jam operasional pun dibatasi hanya sampai jam 3 sore, Firda, seperti itu. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Tegal, Joko Syukur Baharudin, dan berikut liputannya untuk Anda. Suasana penutupan hari ini bagaimana, Pak? Alhamdulillah bahwa sehari pasar dalam seminggu tidak operasional, yaitu pada hari Jumat ini bisa berjalan dengan lancar, tertib, tanpa ada akses hambatan apapun. Ya, jadi kita mulai pelaksanaan penyemprotan pasar selama pasar tidak operasional itu mulai jam 8 pagi. Berarti semua terpantau tutup ya, Pak? Semua terpantau tutup karena ini merupakan ketentuan ya, himbauan dari baik dari pusat
provinsi sampai ke kabupaten kota seluruh Jawa Tengah. Ini rencananya hanya hari ini apa Jumat depan juga, Pak? Jadi kami tadi menunggu petunjuk lebih lanjut karena surat edaran PPKM Mikro ini kan setiap periodisasi ada perpanjangan. Jadi kami menunggu kebijakan lebih lanjut terkait dengan tentunya perkembangan penyebaran virus di Kota Tegal. Kalau respon pedagang bagaimana, Pak? Alhamdulillah bahwa respon pedagang itu positif. Artinya apa? Artinya dengan kebijakan sehari 3 operasional ini pedagang malah mendukung. Artinya apa? Ini untuk relaksasi, kemudian juga untuk memberikan kesempatan kepada para petugas untuk melakukan penyemprotan. Selanjutnya kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombol ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu.
Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal master stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seiring meningkatnya kasus COVID-19 secara signifikan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, siap pelaku perjalanan dari luar daerah wajib menunjukkan rapid antigen dan juga menunjukkan kartu vaksinasi COVID-19. Dikabarkan jumlah angka positif COVID-19 di Nunukan hingga kini mencapai 1.611 kasus. Berdasarkan hal itu, pemerintah mengeluarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan pengetatan pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencegahan, penularan, dan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Nunukan. Dalam SE tersebut termuat poin pemberlakuan pengetatan di seluruh pintu masuk wilayah Nunukan. Pengetatan tersebut dilakukan di perbatasan darat di wilayah Kabupaten Nunukan, pintu masuk jalur laut, dan juga udara. Nantinya akan dilaksanakan pemeriksaan antigen secara acak terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Kabupaten Nunukan. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas Puskesmas Nunukan yang berjaga di Pelabuhan Lim Hijung, sejak pagi tadi hingga siang tadi ada 15 penumpang dari pelabuhan asal Tarakan tidak dapat menunjukkan rapid antigen termasuk kartu vaksinasi COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terkininya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Febrianus Felis. Halo, selamat sore Felis. Ya, halo Firda. Felis, mungkin bisa dijelaskan bagaimana perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Nunukan sendiri? Baik, untuk saat ini Kabupaten Nunukan, khususnya Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik, zona penyebarannya adalah zona merah. Dan per hari ini untuk pasien yang dirawat saat ini berjumlah 155 orang dan ada kenaikan 10 pasien hari ini. Dan kasus sembuh ada 1 orang. Total semua pasien yang terkonfirmasi ada 1.621 pasien dan yang terkonfirmasi meninggal dunia ada 29 pasien. Jadi ada peningkatan yang signifikan di Kabupaten Nunukan sendiri untuk kasus COVID-19, sehingga pemerintah Kabupaten Nunukan belum lama ini juga mengeluarkan surat edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 4 tentang pembatasan kegiatan masyarakat
dan pengetatan pintu masuk wilayah Kabupaten Nunukan dalam rangka pencegahan COVID-19. Jadi setiap penumpang dari luar daerah itu wajib menunjukkan rapid antigen dan juga kartu vaksinasi COVID-19. Namun untuk wilayah Tarakan sendiri masih bisa diberi tolerir untuk apabila menunjukkan kartu vaksin COVID-19 tidak akan dilakukan swab di tempat. Namun apabila pelaku perjalanan itu berasal dari daerah berisiko tinggi, misalnya dari daerah Jakarta, maka akan dilakukan swab antigen meskipun penumpang tersebut sudah mengantongi sebelumnya rapid antigen. Terkait jumlah penumpang yang tidak dapat menunjukkan surat keterangan rapid antigen termasuk juga kartu vaksinasi COVID-19 seperti apa informasinya? Ya, tadi sementara ini data yang kami himpun, siang tadi ada sekitar 15 penumpang dari Pelabuhan Tarakan yang tidak mengantongi kartu vaksinasi maupun surat hasil negatif rapid antigen. Nah, terhadap mereka itu dilakukan swab di tempat langsung oleh petugas Puskesmas Nunukan. Firda. Terkait pemberlakuan SE Satgas tadi, bagaimana saat ini laporan Anda terkait arus penumpang keberangkatan dan ketibaan di Pelabuhan Lim Hijung sendiri? Ya, untuk arus penumpang sendiri dari pagi hingga sore tadi terpantau normal seperti biasanya. Jadi belum ada peningkatan arus penumpang yang signifikan di Pelabuhan Lim Hijung Nunukan. Firda. Oke, baik, terima kasih wartawan Tribun Kaltara, Febrianus Felis atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur, saudara. Setelah menggelar swab massal bagi seluruh karyawan ASN dan petugas lainnya, Pengadilan Negeri Surabaya resmi menerapkan lockdown. Sebanyak 275 karyawan mengikuti swab massal tersebut. Dari hasil swab diketahui ada 4 orang berstatus OTG dan 27 berstatus positif terpapar COVID-19 dari 275 karyawan. Lockdown dilakukan seusai arahan dan imbauan dari pimpinan Mahkamah Agung RI dan KPT Jatim. Arahan tersebut berbunyi lockdown terbatas dalam hal pelayanan di PTSP dan penanganan perkara yang sedang berjalan mulai 2 Juli hingga 9 Juli 2021. Selain itu, diberlakukan sistem WFO dan WFH, di mana bila tidak ada persidangan maka diimbau masing-masing bekerja dari rumah. PN Surabaya akan melakukan pembatasan sangat ketat bagi masyarakat agar sementara waktu tidak datang ke pengadilan di Jalan Arjuna tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih terbarunya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Jatim, ada Samsul Arifin. Halo, selamat sore Samsul. Sore Firda. Samsul, bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini di PN Surabaya setelah adanya pemberlakuan lockdown tersebut? Baik, situasi pada hari ini, Jumat sore tadi setelah digelarnya sholat Jumatan, ada beberapa pencari keadilan termasuk jaksa dan beberapa pengacara begitu, sempat tidak tahu adanya pemberitahuan Pengadilan Negeri Surabaya di lockdown. Nah, tadi juga ada beberapa petugas Pengadilan Negeri Surabaya yang dinyatakan non-reaktif tetap berjaga di Pengadilan Negeri dan mengarahkan para pencari keadilan untuk mengurus di SPKT pintu utama depan Pengadilan Negeri Surabaya. Nah, hasil dari gelar swab antigen Pengadilan Negeri Surabaya kemarin ditetapkan adanya 4 petugas atau karyawan ASN setempat dinyatakan OTG dan 27 dinyatakan positif COVID-19. Total ada 31 petugas dari 275 petugas Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan positif corona begitu. Kemudian Samsul, apakah ada penambahan masa tahanan bagi tahanan yang sidang pada hari selama lockdown nanti? Baik, untuk penambahan masa tahanan saat ini masih akan dirembuk oleh pihak peradilan. Namun yang pasti yang akan tetap disidangkan yaitu masa tahanan akan habis. Baik itu dari pidana kasus narkoba dan yang lainnya. Intinya masa penahanan yang akan habis dari mulai 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan ini akan tetap disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya tentu dengan protokol kesehatan secara ketat dan nantinya terdakwa juga tidak dihadirkan melainkan mengikuti sidang dengan secara daring begitu. Terkait lockdown ini mungkin ada
bagaimana cara masyarakat agar untuk mencari keadilan dan mencari informasi di PN Surabaya terkait lockdown ini? Baik, selama sepekan ke depan mulai dari tanggal 2 Juli hingga 9 Juli nanti para pencari keadilan bisa mengakses langsung aplikasi dari Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Si Pintar, atau bisa mengakses langsung di web dengan mengetik SIPP PN Negeri Surabaya, yang dimana nanti di situ ada informasi terkait jadwal sidang maupun kepengurusan administratif begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Jatim Samsul Arifin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-75 menjadi momentum penting bagi Polsek Sukorejo untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat. Polsek Sukorejo meluncurkan program Lapor Pak Babin. Program tersebut adalah program dari kepolisian agar masyarakat lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan dari kepolisian. Dalam program ini, Korps Bayangkara membagikan stiker ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polsek Sukorejo. Stiker tersebut berisikan foto masing-masing Babin Kamtibmas Polsek Sukorejo disertai dengan nomor handphone yang bisa dihubungi. Di Polsek Sukorejo ada 19 Babin Kamtibmas yang bertugas melayani dan mengayomi 80.000 lebih warga di 19 desa. Satu Babin Kamtibmas melayani sekitar 4.400 orang. Stiker ini ditempel di masing-masing rumah dan tempat umum di desa seperti warung, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Surya, ada Galih Lintartika. Halo, selamat sore Galih. Halo, selamat sore Galih. Selamat sore. Oke, Galih, bisa dijelaskan apa tujuan dibuatnya program Lapor Pak Babin ini? Ya, terima kasih Firda. Jadi ini adalah salah satu inovasi dari Polsek Sukorejo untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang mudah dan cepat. Masyarakat yang butuh pelayanan terkait dengan polisian bisa langsung menghubungi nomor masing-masing Babin Kamtibmas yang ada di stiker tersebut. Ini adalah inovasi untuk mewujudkan Polri yang presisi. Mereka masyarakat tidak perlu lagi menunggu lama untuk lapor, mereka cukup memberikan pesan ke masing-masing Babin Kamtibmas gitu. Oke, selanjutnya bagaimana cara masyarakat untuk menggunakan layanan ini? Bisa dijelaskan ke Tribuners mungkin? Oke, layanan ini sangat mudah. Stiker Babin Kamtibmas ini menempelkan masing-masing stiker ke masing-masing rumah warga. Nah, di situ sudah ada fotonya Babin Kamtibmas, sudah ada nomor handphonenya. Ketika ada sesuatu kejadian, masyarakat bisa langsung menghubungi nomor Babin Kamtibmas tersebut. Kemarin dalam penyampaiannya, Kapolsek Sukorejo menegaskan dan meminta anggotanya untuk langsung merespon keluhan atau laporan dari masyarakat itu dalam waktu yang cepat. Jadi masyarakat tidak perlu menunggu lama, harus ada diberikan jawaban. Contoh misal ketika ada penemuan mayat, masyarakat tidak harus datang ke Polsek untuk memberitahukan ke polisi. Masyarakat cukup WhatsApp atau kirim SMS ke Babin Kamtibmas tersebut, itu bisa langsung dilanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Begitu. Gali, mungkin bisa dijelaskan terkait laporan apa saja yang bisa dilaporkan oleh masyarakat ke Babin Kamtibmas di sana? Semua laporan tentang masyarakat bisa dilaporkan ke Babin Kamtibmas tersebut, termasuk layanan informasi vaksin. Jadi banyak masyarakat yang mungkin kurang memahami apa pentingnya itu vaksin dalam pencegahan COVID-19. Nah, mereka yang belum mengerti tentang pentingnya vaksin ini bisa langsung konsultasi atau bisa langsung menghubungi nomor Babin Kamtibmas, termasuk ketika ada masyarakat yang ingin melakukan vaksin. Nah, ini bisa diantarkan ke Babin Kamtibmas tersebut. Jadi ini memutus mata rantai birokrasi. Jika mereka tidak harus lama menunggu, mereka bisa langsung menghubungi nomor Babin Kamtibmas. Bisa juga tentang kejahatan. Kejahatan ini bisa saja laporan tentang pencurian. Misalkan ada warga Sukorejo yang kehilangan motor. Nah, untuk tahap awal mereka bisa langsung kirim pesan ke Babin Kamtibmas tersebut, segera ditindaklanjuti. Ini adalah upaya untuk menekan
atau minimal ketika ada kejadian bisa langsung tertangani, ibaratnya memutus waktu penanganan kasus kejahatan, begitu. Berarti bisa dikatakan Babin Kamtibmas ini bertugas selama 24 jam siap sedia untuk masyarakat, seperti itu, Galih? Ya, Babin Kamtibmas ini diminta untuk selalu sedia, diminta untuk standby ketika ada keluhan, ketika ada laporan dari masyarakat, secepat mungkin bisa merespon. Dalam kasus apapun, mereka harus bisa segera merespon. Jawabannya bisa ditindaklanjuti atau tidak, atau butuh waktu untuk menyelesaikannya, minimal ada jawaban. Jadi masyarakat tidak digantung, masyarakat tidak harus menunggu jawaban. Jadi diharapkan layanan ini bisa maksimal, optimal ketika Babin ini juga memberikan feedback yang baik terhadap masyarakat. Begitu. Oke, baik Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala Desa Sukorejo Muhammad Yusuf dan Babin Kamtibmas Desa Sukorejo Bribka Budi Harsono, dan berikut liputannya untuk Anda. Sangat bagus, dan juga bisa mungkin nanti kan warga semua ditempel oleh beliaunya sehingga saling mengenal dan gampang untuk komunikasinya apabila ada suatu tiap ada jadi masalah, ada masalah apa, mungkin ada masalah pencurian dan sebagainya, itu bisa cepat untuk Bapak seperti saya ini ketika bisa pentingnya. Baik, saya jelaskan di sini mengenai program lapor Pak Babin. Ini sangat penting sekali, Mas. Jadi yang awalnya ini banyak warga yang belum tahu nomor teleponnya Pak Babin. Dari sini kita menaruh stiker di tiap-tiap rumah agar warga itu mudah untuk menghubungi Pak Babin. Dan apabila ada permasalahan apa saja, bisa langsung menghubungi dari Pak Babin. Seperti itu. Yang dicantumkan dalam stiker ini mengenai tentang satu nomor telepon, ya, tentang pengaduan permasalahan yang ada di desa, dan yang selanjutnya juga tentang masalah yang saat ini sedang COVID ini, masalah COVID, gencarnya COVID ini. Jadi untuk masyarakat biar lebih mudah untuk menghubungi atau telepon kepada Babin Kamtibmasnya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Masih di tengah pandemi, Tribuners, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta membatasi mobilitas dan juga interaksi. Saya Firda Ananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para rekan-rekan wartawan pada Komisi Pers terkait dengan penggunaan dan pengawasan peredaran ivermectin. Telah hadir bersama kita Ibu Kepala Badan POM, Dr. Pen Kalukito, MCV, Deputi